Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Hari ini adalah momen yang istimewa. Kita berada di suasana Valentine yang berbicara tentang kasih dan juga Imlek yang berbicara tentang awal yang baru dan harapan. Dan pagi ini kita akan merenungkan Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Mari kita membaca firman Tuhan dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Dan juga 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sahabat terkasih, Valentine sering diidentikan dengan bunga, coklat, dan hadiah. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, kasih sejati bukan sekedar perasaan, tapi tindakan. Tuhan tidak hanya berkata, "Aku mengasihimu." Dia membuktikannya. Dia mengutus Yesus dan memberikan yang paling berharga. Dia rela berkorban supaya kita hidup. Artinya, kasih Tuhan itu aktif. Kasih Tuhan itu memberi. Kasih Tuhan itu menerima kita, bahkan ketika kita tidak layak. Sahabat terkasih, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Artinya, hari ini bukan sekedar hari baru. Ini adalah kesempatan baru dari Tuhan. Mungkin kemarin kita jatuh, gagal, terluka, atau kecewa. Tapi kasih Tuhan tidak berhenti di kemarin. Belas kasihannya tidak pernah habis. Kesetiaannya tidak pernah berubah. Kasihnya tidak pernah kadaluarsa. Sahabat terkasih, ada seorang wanita yang setiap tahun selalu merasa sedih saat Valentine dan Imlek. Karena hidupnya terasa tidak seperti orang lain. Dia belum nikah, usaha sedang turun, relasi keluarga renggang. Setiap melihat orang lain merayakan, dia justru merasa kosong. Sampai suatu pagi, dia membaca Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, selalu baru tiap pagi. Hari itu, dia berdoa, Tuhan, mungkin hidupku belum berubah. Tapi kalau kasih-Mu masih ada, berarti harapanku masih ada. Sejak hari itu, dia mulai berubah. Mulai bersyukur untuk hal kecil, mulai memperbaiki hubungan, mulai percaya bahwa Tuhan belum selesai. Beberapa tahun kemudian, bukan hanya keadaan yang berubah, hatinya yang dipulihkan terlebih dahulu. Sahabat terkasih, kadang Tuhan tidak langsung mengubah situasi kita, tapi Dia mengubah hati kita lebih dulu dengan kasih-Nya. Sahabat terkasih, 1 Yohanes 4 ayat 9 berkata, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Supaya kita hidup olehnya.
Kasih Tuhan tidak hanya menyelamatkan, tapi menghidupkan kembali. Apa yang mati dalam hidup kita hari ini? Harapan, iman, semangat, relasi. Sahabat terkasih, jika kita sudah menerima kasih Tuhan, bagaimana kita merespon? Terima kasih. Artinya berhenti menolak diri sendiri, karena Tuhan tidak menolak kita. Hidup dalam kasih. Artinya ampuni, lepaskan, berdamai. Bagikan kasih. Artinya hari ini menjadilah berkat melalui kata-kata yang menguatkan, perhatian kecil, doa untuk seseorang. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah habis. Terima kasih karena setiap pagi Engkau memberikan awal yang baru bagi kami. Hari ini kami menerima kasih-Mu. Kami menerima pengampunan-Mu. Kami menerima harapan baru dari-Mu. Pulihkan hati kami Tuhan, sembuhkan yang luka, bangkitkan kembali yang lemah. Biarlah hidup kami dipenuhi oleh kasih-Mu, dan jadikan kami saluran kasih bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan pagi ini. Selamat merayakan kasih dan selamat memasuki musim yang baru bersama Tuhan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.